Terima kasih atas hari-hari yang Kau beri, apalagi setiap hari kami boleh beribadah bersyukur kembali atas kebaikan Tuhan. Berterima kasih setiap hari. Dalam segala hal, suka duka senang sedih, ada Tuhan yang selalu melihat keberadaan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun di dunia ini. Apapun yang terburuk kami tetap bersyukur. Baik yang suka, duka kami tetap bersyukur. Segala hal kami selalu bersyukur karena di balik semua hal terjadi ada berkat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami selalu bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Di saat kami beribadah ada puji-pujian penyembahan dan itu menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami yang memuji menyembah Engkau selalu berbahagia. Tak ada rasa yang bisa digantikan dengan itu. Apalagi ketika membaca firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami, hidup kami. Dalam keadaan di mana kami selalu di hadirat Tuhan, senang untuk mendengarkan firman-Mu dan Engkau berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Hanya jika kami memiliki hubungan pribadi dengan-Mu, kami dapat mengerti bahasa-bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga mengerti bahwa Tuhan akan berkata-kata kepada kami. Melalui hikmat firman-Mu setiap hari kami belajar untuk mengerti, memahami, merenungkannya agar firman-Mu tetap melekat di hati dan jiwa kami, menjadi rema, bahkan kami dapat menjadi penginjil-penginjil memberitakan kabar baik kepada semua umat manusia. Agar semua manusia mengenal Engkau secara pribadi, agar dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi baik dalam roh dan kebenaran. Agar mereka semua dikasihani, diampuni, diberi karunia untuk menerima kasih karunia juga. Amin. Roh Kudus berkati firman siang hari menjelang sore ini. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop Azaria Raja Yehuda. Terdapat juga di kitab 2 Tawari 26 ayat 3-5 dan 16-23 yang berbunyi demikian. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan bakar korban itu di bukit-bukit itu. Membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal diam dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu, selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, janganlah berbuat jahat dengan mempersembahkan ibadah, persembahan, penyembahan kepada ilah lain. Tuhan sangat tidak berkenan. Tuhan selalu mengingatkan hal itu dari zaman dulu, sekarang, hingga selamanya. Terima kasih Bapa di surga, berbahagialah kami yang setia di dalam firman-Mu untuk selalu memuji menyembah Engkau dengan kebenaran. Tidak percaya kepada kuasa-kuasa lain, ilah-ilah lain, karena semuanya akan hancur di dalam kuasa nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus Kristus, nama yang bertata di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, mengasihi, mengampuni, memberikan terang. Karena Yesus bagi kami adalah Allah yang terang, di mana Yesus menyatakan Allah siapa, dan juga kepada kami diberi karunia untuk melihat dan juga untuk dapat mengerti, memahami kuasa yang nyata. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus di hati dan jiwa kami. Apapun perkataan dan ketidakpercayaan orang tentang itu, kami tetap berjalan di dalam Yesus Kristus. Karena kami mengalami sendiri pengalaman pribadi yang tidak bisa dibeli dan bahkan bisa diapa-apakan oleh manusia. Kuasa yang nyata yang kami rasakan, mujizat yang nyata kami rasakan, bukti nyata yang kami rasakan dan kami alami sendiri secara supranatural dan juga secara ilmu, kebatinan dan hati dan jiwa kami. Ada Yesus yang selalu memberikan kami hikmat dan pengertian untuk firman itu dapat bekerja, dan kami dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia, sehingga kami dapat mengerti, memahami kasih karunia itu yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan dan kami tetap berjalan di dalam terang itu. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan bekerja selamanya dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami.
posisi Engkau yang terutama di hidup kami, karena Engkau adalah pencipta kami. Dalam roh yang kebenaran yang sejati, mengingatkan kami untuk pertobatan setiap hari, dan mendoakan bagi banyak jiwa-jiwa seluruh dunia ini. Semua bangsa di dunia diberkati, bangsa Israel dijamah, diberkati, dilindungi, dijaga oleh Sang Pencipta kami. Bapa yang benar-benar hidup, Bapa yang benar-benar kuasa atas Yerusalem dan semua bangsa di dunia yang percaya akan kasih karunia, yang percaya akan kebangkitan, yang percaya akan penghakiman yang akan datang. Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you all. Demikianlah pembacaan Alkitab kita.